سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول محمد صلى الله عليه وسلم يا إخواني من الأنبياء والمرسلين والصحابة القربى والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين خصوصا يا الله إلى روحي الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وعلى من نبي صلى الله عليه وسلم إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim lada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa darad dahirin radhiyallahu anhu wa ankum wa an jami'il muslimin wa qala radhiyallahu anhu. Malam ini kita pembukaan memulai membaca kitab Risalah Al-Mu'awana wal Mutahharah wal Mu'azarah lirraghibina minal mu'minin bi suluki talikil akhirah, yang dikarang atau disusun oleh Al-Imam Al-Arif Billah Qutbud Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nah, jadi ini susunan Habib Abdullah Al-Haddad yang mana biasanya dibaca ratib sidin itu habis maghrib, ialah ratibul haddad. Ratibul haddad ini seorang wali kutub luar biasa, ialah sidin dipangkat di sisi Allah. Jadi isinya ini tasawuf, artinya akhlak, isinya adab, isinya itu tentang kebersihan jiwa, tentang kebersihan hati. Nah, mudah-mudahan kita berataan dengan berkat membaca nasihat kalamnya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, berataan kita dibersihkan Allah Ta'ala hati kita. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil majidil jawadil wahhabir razzaqil hannanil mannan alladzi ba'asa Muhammadan khatama anbiya'ihi birisalatihi ila jami'il insi wal jan wa anzala 'alaihi al-furqan fihi hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, ini bahasanya bahasa Arab. Ya, jadi Risalah Mu'awanah ini ada terjemahnya, ada. Cuma sengaja ulun mengambil yang bahasa Arab kemudian diartikan supaya ada barokah kalam sidinnya lah. Nah, kan sidin orang Arab. Nah, jadi bahasanya pun bahasa Arab, cuma kita terjemahkan, kita pahamkan maknanya. Padahal kan ada terjemahannya, ada. Cuma kada terbaca anunya, kalam bahasa Arabnya. Kayak kita membaca Quran kan, kalau kita baca terjemahnya aja, Arabnya, Qurannya kada terbaca. Nah, jadi supaya ada barokah kalam sidin juga kita baca. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, jadi para ulama di zaman dahulu, mereka itu di dalam setiap memulai apapun, di dalam perkara hal-hal yang baik, mesti itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, termasuk menyusun kitab. Karena di dalam hadis Nabi itu kullu amrin dzibadin la yubda'u fihi bi bismillah atau bil basmalah fahuwa aqta abtar, ya. Maknanya qalilul barakah. Jadi setiap perkara kebaikan itu apabila kada dimulai dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara kebaikan itu kurang berkahnya. Nah, jadi supaya kebaikan itu sempurna keberkahannya, hendaklah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya kita memulai kebaikan, ingat bahwa kebaikan ini datang daripada Allah dan yang menolongi Allah untuk kita mengerjakan kebaikan tadi. Nah, Allah itu Ar-Rahman, orangnya Maha Pengasih. Jadi kasih sayang Tuhan ini umum fid dunya, baik orang yang beriman ataupun orang kafir itu dikasihi oleh Allah Ta'ala berataan di dunia. Jadi berataan diberi makan Tuhan, nampak ibadat kah, nama maksiat kah, berataan diberi makan, diberi minum, diberi pakaian, diberi nikmat, ya lah. Tapi sifat Ar-Rahim itu khusus untuk orang yang beriman karena di akhirat. Alhamdulillah, segala puji itu lillah, milik Allah.
Jadi apa saja setiap pujian. Jadi kalau di dalam ilmu nahwu kalimat alif lam itu alhamdu itu maknanya alif lam bimakna kul. Maknanya itu menyeluruh, artinya seluruh pujian. Apa saja pujian itu lillah, milik Allah. Nah, jadi artinya ketika ada pujian yang dipuji oleh orang kepada kita, maka kita ingatkan, yang dipuji orang itu sebenarnya adalah anugerah kebaikan Allah yang diandak di dalam diri kita. Ada? Bukan kitanya, anugerah Tuhan itu yang dipuji. Misalnya ilmu itu anugerah Tuhan. Misalnya sugih itu anugerah Tuhan. Misalnya berisi pangkat, jabatan itu anugerah Tuhan. Jadi dipuji orang, ma ikam untungnya berpangkat anu, ma untungnya ikam berisi jabatan anu, ma untungnya ikam orang berilmu, untungnya orang sugih. Nah, ingat akan beratan itu adalah milik Allah. Itu anugerah Tuhan. Seandainya anugerah Tuhan itu kada diandak Tuhan di diri kita, orang ada memuji. Kada mungkin orang memuji, maji ikam untungnya bongol kada daya lah. Nang dipuji itu pasti kebaikan. Nah, nang kebaikan ini kita ingatkan ampun Tuhan. Kan bacaannya alhamdulillah itu lillah, setiap pujian itu milik Tuhan, milik Allah. Bila milik Allah berarti lain milik kita. Nah, terkadang kita lupa lalu kita merasa pujian itu ampun kita. Ketika dipuji orang timbul hati itu sombong. Maikam sugihnya aja kalau aku desa cangkal pang begawi. Nah, rajinnya kan beribadah aja ya lah. Nah, macam-macam timbulan karena sifat-sifat nang kada baik ya lah. Nah, jadi kita ingatkan berataan pujian itu lillah, milik Allah. Bila milik Allah jangan kita akui, berarti itu bukan milik kita. Bila kita mengakui merasa kita berhak dipuji, berarti kita mengakui kebaikan itu. Sedangkan itu ampun Tuhan. Nah, segala puji itu berataan milik Allah. Apa aja pujian, ketika dipuji orang jangan kada ingat mengucap alhamdulillah. Itu malah pasakan supaya jangan sombong. Maaf je bungasnya ikam nih, alhamdulillah. Artinya apa ya? Ujar hati kita ini pujian ampun Tuhan, milik Tuhan, bukan ampun seorang. Kita ingatkan ini kadang dipuji mah ikam bungasnya, bingkingnya, cantiknya loh. Oh, lalu aja mencari mana cara minggu tadi aja anak bicara min jalaluan. Kita ingatkan alhamdulillah, segala puji milik Allah, lain ampun kita. Mudah Tuhan hendak mengambil nikmat bunyi bungas cantik ya Allah. Tempat itu hendak menghilangkan rabah kambakan dera tap air di aspal dua pal ya Allah. Ambi bungas. Nah, ma ikam nih rajinnya, cangkalnya, ada pintarnya. Nah, ingat akan alhamdulillah, pujian itu ampun Allah, berarti lain ampun seorang. Nah, al-wahidi Allah itu yang bersifat maha asa. Asa pada zatnya, asa pada sifatnya, asa pada af'alnya. Nah, ini yang disebut tauhidul af'al, tauhidul sifat, dan tauhidul zat. Asa Allah Ta'ala pada af'alnya, pada perbuatannya, baik pada sifatnya ataupun pada zatnya. Nah, kalau belajar tauhid di dalam apa sifat wahdaniyat ada kam nang 5 nang dinafikan, kam muttasil bizat, kam munfasil bizat, kam muttasil bisifat, kam munfasil bisifat, dan kam muttasil fil af'al. Nang bahari ingat lah. Ada kalau bahari nang kita belajar tauhid nang kali ingat lagi tuh. Nah, sambil membulak-buliki nih ya. Jadi Allah Ta'ala asa kada dan nang kawa menyamai, menyerupai, memiripi, baik itu pada zatnya, pada sifatnya, pada afalnya. Wahdaniyat, asa, tunggal, kada ada duanya ya. Jadi orang yang berzikir dengan nama Allah, ya wahid, al-wahid itu kan asarnya, ya wahid, ya wahid, ya wahid, ya wahid 1000 kali, niscaya Allah Ta'ala hilangkan, keluarkan dalam hatinya ketergantungan lawan makhluk.
Jadi kadada ketergantungan lawan makhluk. Nah, ini orang yang menyebut nama Allah Al-Wahid, Esa Allah Ta'ala. Nah, kemudian Al-Majidu, Allah Ta'ala yang maha mulia pulang. Jadi Majid itu artinya orang yang maha mulia. Jadi orang menyebut nama Allah Majid, ya Majid, ya Majidu, ya Majidu, ya Majidu 400 kali pagi sore. Itu Allah Ta'ala terangkan hatinya, ya lah. Terangkan Tuhan hati. Nah, jadi berataan hikmatnya ada setiap nama di antara Asmaul Husna itu disebut, itu ada mengandung rahasia-rahasia Tuhan yang diberi Allah Ta'ala, ya lah. Nah, Al-Jawad, Allah Ta'ala itu maha pemurah pulang. Nah, ini kadada keterbatasan, kepemurahan Tuhan itu kadada batasnya. Berapa aja kita meminta, apabila aja kita meminta, kapan aja kita berhajat lawan Tuhan, maka selalu terbuka pintu kepemurahan Tuhan. Kadada bawaktu, ya lah. Orang sugih pemurah juga bawaktu juga. Cobaan jam 3 malam katok bisa marah, ya lah. Kada duit kada nang keluar, bisa cacatok nang keluar, ya lah. Nah, kalau Tuhan kada bawaktu, makin tengah malam makin bagus, makin sunyi makin baik, ya lah. Dan kada ada batas. Orang sugih pemurah juga. Coba banyak meminta bisa menciling sidin. Ingat di sidin. Nah, ini bedanya. Allah Ta'ala luar biasa. Al-Jawad maha pemurah. Al-Wahhab maha pemberi pulang. Napa aja yang dipinta diberi oleh Tuhan. Ar-Razzaq orang yang maha memberi rezeki. Jadi Wahhab itu maha memberi juga. Nah, jadi bagus inilah nama Allah Al-Wahhab ini, ya Wahhab, ya Wahhab, itu dibaca 300 kali setiap hari atau habis sembahyang, insya Allah dimurahkan Tuhan rezeki, ya, dan dikabulkan Tuhan hajat. Atau 40 kali dibaca di akhir sujud daripada sembahyang sunnatud duha. 40 kali ya Wahhab, ya Wahhab, ya Wahhab, ya Wahhab. Kayak apa aja menghitungnya? On jariji menghitung, ya lah. On jariji menghitung. Nah, 40 kali ya Wahhab, ya Wahhab, ya Wahhab. Cuma harus bisa diangkat kan tangan kalau ya Wahhab. Waktu sujud nih ya Wahhab, ya Wahhab, ya Wahhab, ya lah. Nah, kada sah pulang sujud ya angkat tangan. Bagi duduk mesti matik tasbih ya Wahhab, ya. Itu kan di waktu sujud ngarannya. Ini waktu sujud 40 kali di akhir sembahyang sunat dua. Insya Allah dimurahkan Tuhan rezeki, ya lah. Nah, Ar-Razzaq, Al-Hanan, Al-Mannan, maha pengasih, maha banyak memberi. Dan jadi Tuhan ini pemberiannya banyak luar biasa. Alladzi ba'atsa Muhammadan khatama anbiya'ihi bi risalati ila jami'il insi wal jan. Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penutup segala nabi-nabi dengan membawa risalahnya ila jami'il insi wal jan, kepada seluruh golongan bangsa manusia dan bangsa jin. Karena bukan hanya manusia yang kena khitab, bangsa jin kena juga. Artinya dibebankan juga untuk beribadah lawan Tuhan. Kalau bang kita hajat sembahyang puasa, bubuhan jin kena juga, dikhitab juga. Nah, wa anzala alaihil furqan fi hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan Allah Ta'ala menurunkan atas Nabi Muhammad akan Al-Quran. Napa Al-Quran itu di dalamnya hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, yaitu petunjuk bagi seluruh manusia. Jadi Al-Quran itu adalah pedoman, menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan tentang hak yang dan batil. Jadi di situ dijelaskan berataan. Jadi luar biasa, ya lah, kasih sayang Tuhan kepada umat manusia, mengirim seorang rasul dan diberikan pulang buku pedoman kitab suci Al-Quran. Nah, tinggal kitanya aja lagi, ya lah. Mudah-mudahan diberi Allah Ta'ala taufik hidayah kawa ma'amalakan, ya lah. Wa syara'a lahum li ummatihi ma awsa bi Nuhan wa Ibrahim wa Musa wa Isa. Dan Allah Ta'ala mensyariatkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya apa-apa yang Allah Ta'ala syariatkan kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa. Jadi syariat
bukan hanya ada pada zaman Nabi Muhammad, tapi nabi-nabi terdahulu pun mereka ada masing-masing memiliki syariat. Allah Ta'ala mensyariatkan, artinya aturan-aturan Tuhan. Wa faddala dinahu ala sairil adyan, dan Allah Ta'ala mengistimewakan, melebihkan agama Nabi Muhammad, yakni agama Islam, ala sairil adyan, atas seluruh agama-agama. Jadi agama Nabi kita, Nabi Muhammad, yaitu agama Islam, itu dilebihkan Tuhan daripada seluruh agama yang lain. Wa ja'alahu akrama khalqihi alaih, dan Allah Ta'ala pulang menjadikan Nabi Muhammad itu sepaling mulia makhluknya terhadap Allah. Jadi banyak makhluk Allah Ta'ala yang dimuliakan termasuk bangsa malaikat, tapi kadang-kadang kawa melebihi daripada kemuliaannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'ala ummatahu khaira ummatin ukhrijat linnas, dan pulang menjadikan Allah Ta'ala umat Nabi Muhammad ini sepaling baik umat. Nah, karena kita ini benisbah kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad orang yang paling afdal, paling mulia, paling bagus, maka kita pun tak umatnya ini menjadi umat yang paling bagus yang Allah Ta'ala keluarkannya. Banyak umat-umat zaman Bani Israel, nabi-nabi terdahulu, tapi umat yang paling istimewa itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kita ini beridafat, bersandar, benisbah kepada Nabi Muhammad, sehingga jadi mulia. Baitun dalam bahasa Arab ialah artinya rumah. Rumah itu kan umum. Ngaran rumah boleh di rumah itu apa ngarannya? Bajakan dalam rumah boleh. Membuka TV boleh. Bejogitan boleh. Main bola boleh. Terserah ya lah. Tapi ketika diidapatan kepada pas mulia, Baitullah, rumah Allah, artinya masjid. Yalah, boleh lagi dalam masjid main bola, boleh lah pengkaraokean, atau boleh lagi ya lah. Kenapa? Karena rumah ini dapat ke Allah. Kayak itu juga kita ini umat, tapi idapatnya sandaran kita kepada Muhammad, maka kita termasuk menjadi umat yang paling mulia. Nah, jadi syukur kita ini dijadikan umat Nabi Muhammad ya lah. Mudahan kita kawa mencontoh sifat akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi umat yang paling mulia yaitu umat Rasulullah, sifat mereka itu seperti apa? Pertama, yu'minuna billah, mereka itu beriman kepada Allah. Yang kedua, wal yaumil akhir, beriman dengan hari akhirat. Ya, ada orang ada percayaan akhirat ada, ya lah. Dianggapnya kehidupan itu cuma sekali, imbah mati selesai habis masalah. Padahal ya lah, setelah mati itu lebih banyak masalah. Karena dipertanyakan tentang amal ketika masih waktu di dunia, ya lah. Dilihat narai tihang dua betajak pindah damai, ya lah. Singgerakaan tihang nisan betajak kada tahu pang dalamnya. Dikira kada ada lagi setelah napa hidup, kada ada lagi kisahnya. Oh, setelah hidup ini ada lagi kelanjutannya lah di alam barzakh. Nah, sifat mereka itu pulang waya muruna bil ma'ruf. Nah, jadi sifat umat Nabi Muhammad itu katujuan apa? Membawai orang dalam kebaikan. Itu sifat akhlak umat Nabi Muhammad nang sempurna, nang mencontoh kepada Rasulullah. Katujuh membawai orang dalam kebaikan. Paling orang nang dibawai nang muyak. Inya kada muyak-muyak. Nah, nang kadang kita nang muyak ya lah. Aku jemboi kada kun taros. Peraya aja lah. Nah, orang nang muyak ya lah. Dibawai dalam kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka melarang daripada perbuatan kemungkaran. Bila ada perbuatan mungkar, artinya gawian dosa, gawian maksiat, maka inya melarang, menegah, artinya memberi nasihat, menangati. Nah, ini sifat umat Nabi Muhammad, bukan acuh-acuh. Gemahnya sarahnya inya juga, iyalah, namang gawi dosa inya juga nanggung nerakanya.
Kadakah itu kada. Wa yata'awanuna 'alal birri wat taqwa, dan sifat umat Nabi Muhammad itu saling tolong menolong, bantu membantu di dalam kebaikan dan di dalam perbuatan takwa. Jadi masalah gawian ibadah, gawian kebaikan, ayo kita saling membantu, saling tolong menolong. Karena kebaikan ini datang daripada Allah, lalu kita menolongi orang dalam kebaikan. Nah, sedangkan kebaikan ini datang di Tuhan, tentu artinya diridai Tuhan, maka kita mendapat ridha Tuhan juga. Wala yata'awanuna 'alal ismi wal udwan, dan mereka itu kada bertolong-tolongan atau saling membantu dalam perbuatan dosa atau permusuhan. Nah, jadi kalau urusan dosa, urusan permusuhan itu jangan bertolong-tolongan, karena bilanya bertolong-tolongan makin bagana masalahnya kayaknya. Asalnya berdua nang bermasalah bakalahi, karena nang saikong ini menolong jadi bertiga ya lah. Nang saikong tadi ditolong pulang oleh kawannya, melihat di karuyong jadi berempat, makin begenal ya lah. Makin inya berkiawan besaruan makin berbanyak. Nah, jadi jangan bertolongan dalam gawian dosa. Gini pak aku juga bakalahi ya, jangan hakuan. Nang minta gini ya buka orangnya. Kawan disuruh. Nah, jangan jadi bertolong-tolongan dalam pekerjaan dosa. Atau antar pak aku aja, kaos parah ini diantarakan aku aja nak menukar. Nah jangan tuh ya lah, menukar 6 kilo misalnya, jangan diantar ya lah. Udah kawan aku aja, ya kawan berangkat kandaran ninjam, nah kuncinya jangan tuh termasuk aja juga. Nah, jadi jangan bertolong-tolongan dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Dan sifat mereka itu umat Nabi Muhammad, wa yuqimunas shalah, mereka itu mendirikan sembahyang 5 waktu. Wa yu'tunaz zakat, dan mereka membayar zakat. Ini bagi nang bakalabihan harta ya lah. Orang nang berdagang zakat tijarah, zakat harta, nang bahuma ya lah zakat napa benih. Zakat zira ya lah. Nah, itu berzakat. Wa yatawassauna 'ala sabri, dan saling memberi wasiat nasihat atas sabar. Nah, jadi kadang kan ada karena orang yang dapat musibah, kawan, keluarga, kita menyabari, karena kita dapat musibah, kawan menyabari, saling sabar mensabari dalam berwasiat dalam sabar ya. Bukan berarti nang memberikan nasihat sabar itu paling sabar kada. Cuma paling kada mengurangi lah rasa sakit hati orang nang kena musibah. Alah. Misalnya kawan kehilangan sanda dapat musibah, pindah taungut duduk mawah ya lah. Nanti nasihati disabari sabar. Insyaallah ikam ada aja hikmatnya, kayak gantiannya bisa hanyar pada nang ada nih. Ini kada diwaswasi ija kam rugi ija mung kada tamu orangnya tuh tampiling ya lah. Nah, kada kayak itu tuh ya lah. Nah, jadi menasihat atas sabar. Oh jahiduna fi sabilillah, dan mereka mujahadah di dalam fi sabilillah, artinya di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tiadalah takut akan celaan orang yang mencela min ahli zagi wa khizlan, daripada orang-orang yang menyimpang daripada kebenaran. Nah, jadi orang-orang yang sudah menyimpang daripada kebenaran, orang-orang yang hina, mereka itu selalu akan mewaswasi, mencela, mencaci maki dengan orang-orang yang sudah lurus tujuannya, lurus niatnya di dalam kebaikan. Itu pasti ada kan yang mewaswasi. Pasti ya lah. Baik santai kita jangan lapah kan situ duduk ya lah, sakit nano kepala, mengantuk mata, macam-macam ya lah. Jangan kita mau ngopi nonton TV berukuan ya lah. Nah, macam-macam menghalang-halangi, dicela orang. Itu pasti apabila orang menggawe kebaikan, pasti ada nang kada katuju menyambar, itu pasti. Lamunnya ini jasinu walaya kapun, jangan takutan itu. Itu sudah mulai baharianan itu tak. Lamunnya pian takutan disambat orang, kada pacangan mau jadi baik. Seorang ini tahu pacangan hendak membagusakan
supaya menjadi orang bagus, orang baik. Seorang ini nak ada baik, lalu hendak jadi orang baik, itu berat benar bian. Seorang hendak merubah tuh nah. Karena disambat aja hanya sekali aja turun pindah pak alimnya, pindah nahap tejakan kopiah, ampih turun, kenapa supan aku jadi sambati? Itu ngaranya takutan lawan makhluk, takutan lawan celaan orang. Ujar sidin wala yakhafuna laumata laim. Jangan takut, jangan khawatir dengan sambatan-sambatan orang-orang bilanya mau ya ampih nyambat. Kisah pak alimnya, kisah para rajinnya, kisah penuntutnya, kisah panjangkalnya, yalah, kisah ahli surga, yalah, macam-macam sambatan orang, yalah. Dah ngarakan aja, tali ngarinjing, yalah, tali ngarinjing tuh, karasnya, yalah. Kadusa takutan jasidin. Nah, fama yasuddu an sabilillah wa yalumu 'alal qiyam biwajibi haqqillahi illa alladziina haqqat 'alaihimul kalimat minallah bisyaqaq wal khusran wal khizyi wal hawan. Tidaklah berpaling daripada jalan Allah, daripada jalan kebaikan, enggan mereka melaksanakan akan kewajiban-kewajiban yang dibebankan Allah Ta'ala atasnya. Ini orang ini nah berpaling daripada kebenaran, meninggalkan kewajiban. Illalladzina haqqat alaihimul kalimat minallah bisyaqaq wal khusran. Itu adalah melainkan orang-orang yang sudah dicap oleh Allah Ta'ala, orang-orang yang celaka, orang-orang yang rugi, orang-orang yang hina jasidnya. Bila orang tuh berpaling daripada kebaikan, meninggalkan kewajiban, mencela lawan orang-orang yang menggawe kebaikan, itu berarti sudah dicap Tuhan orang ini orang yang celaka. Bisa ya lah. Yang kita khawatir itu kalau pina kita ini termasuk gulungan itu. Kade sadar lah. Cepat-cepat tapi taubat minta ampun lawan Tuhan. Wala yatajarradu li nusi ibadillah wa da'watihim ila Allah ila alladziina sabaqat lahum minallahi husna bis sa'adah wal aman wal fawzi wal ridwan. Dan tidaklah semata-mata mereka memberi nasihat kepada hamba-hamba Allah, mengajak ke jalan Allah. Ini orang nih katuju memberi orang kebaikan, katuju nasihati orang. Illal ladzina sabaqat lahum minallahil husna bisa'alah. Dasar orang yang sudah ditulis oleh Allah Ta'ala, orang yang mendapat kebaikan, mendapat kebahagiaan dan aman, keberuntungan dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tanda sudah bila orang nih katuju menggawe kebaikan, tuju menasihati orang, katuju membawa orang kebaikan, itu tanda orang itu orang yang diridai Tuhan. Ujar sidinna ya sebaliknya orang yang menyambati, orang yang menghina, mencaci maki, menghalang-halangi dalam kebaikan, itu min ahli zaygi wal khizlan, orang-orang yang sudah keluar menyimpang daripada kebenaran, orang-orang yang hina jasidina, orang-orang yang celaka. Nah, siapa mereka itu? Orang-orang yang memiliki sifat tadi beriman lawan Tuhan, beriman hari akhirat, ketujuh memberi orang kebaikan, mencegah daripada kemungkaran, saling bertolong-tolongan dalam kebaikan dan takwa, kada mau inya bertolong-tolongan dalam dosa dan dalam permusuhan, mengerjakan sembahyang, berzakat, berwasiat, sabar, mujahadah di jalan Allah, kada takutan dengan celaan-celaan orang. Nah, itu ujar sidin mereka adalah warasatun nabiyyin, adalah pewaris nabi-nabi. Bebulang kah orangnya? Kadakah? Bejubahkah? Kadakah? Bebaju kaos hajakah ya lah? Betapih ke besalawar hajakah? Kada terpengaruh dengan pakaian. Bila orang sifatnya kayak itu, berarti orang itu warasatun nabiyyin, pewaris nabi orang itu. Biar besalawar sawar katok, baju kaos, tapi sifatnya kayak itu warasatun nabiyyin. Kada masih nang kenal bulang ya lah, kenal jubah, kenal serban, kenal sampai nang di bawah kenal aja lah, sandal itu nang di bawah sandal. Nah itu bila ada sifat-sifat itu maka orang itu warasatun nabiyyin wa imatul muttaqin, dan mereka itulah pemimpin-pemimpin orang takwa. Wa khiratu rabbil alamin, nah, mereka itu orang yang dipilih oleh Allah sekalian alam. Nah, kata kegempangannya lah nang beandak sifat-sifat kebaikan tadi,
di dalam diri seorang hamba. Oh, itu orang pilihan Tuhan, itu pewaris Nabi. Nah, dan mereka itu pulang al-waqifuna ala asrarillah fi mulkihi wa malakutihi min tariqil kasbi wal ayan. Nah, mereka itu orang-orang yang sudah tersingkap, orang-orang yang sudah terbuka hijab atas rahasia-rahasia Allah pada kerajaan langit dan buminya Allah, min tariqil kasbi, daripada melalui jalan kasyaf, wal ayan, dan penglihatan langsung. Nah, ini orang yang sudah mengandung sir rahasia-rahasia Allah. Wah, ini orang luar biasa ini Allah. Untung kita tak kumpul dengan orang yang seperti itu ya. Orang nih ada sifat nangka ini tadi. Untung kita bakawan lawan sidin tuh untung. Bahkan ujar ulama, rajulun wahidun min ahlil hal fi mi'ati rajulin min ahlil ma'asi anfa'u min mi'ati rajulin min ahlil maqal bi rajulin wahidin min ahlil ma'asi. Bahasa kitanya ya. Ada seorang laki-laki, seikung laki-laki aja, cuma nang seikung laki-laki ini mengandung rahasia Allah, ada sir nurullah ada di dalam hatinya. Ini orang kekasih Allah, orang wali, orang soleh, saikung orang nang soleh min ahlil hal ya. Di dalam membagusakan 100 orang nang ahli maksiat ya, itu lebih manfaat, lebih berkesan daripada 100 orang laki-laki nang penceramah hendak membagusakan saikung orang ahli maksiat. 100 ikung menceramahi ampi sudah baik sudah ampi sudah 100 ikung menceramahi kada mempan saikung aja orang ahli maksiat karena sirnya kada, bukan ahlul hal tapi orang wali, orang soleh. Sidin saikung aja kawa mentaubatakan 100 orang ahli maksiat. Nah, itu bedanya ya lah. Nah, mudah-mudahan kita diberi Allah Ta'ala taufik hidayah ya lah. Takawan tak kumpul lawan urang-urang nangka ini bakal ada kegempangan pian untung ya. Humul qaum la yasqa jalisuhum. Mereka itu adalah orang-orang yang dikasihi Allah Ta'ala. Kita sakadudukan dengan mereka itu la yasqa. Kita kada bakal celaka ya lah. Kada bakalan celaka kita. Kada kegempangan saikung orang soleh aja kawa mentaubatakan membagusakan orang ahli maksiat. 100 orang maksiat kawan. Tapi pulang 100 orang penceramah kada kawa membagusakan saikung orang ahli maksiat. Oh, memadahi ya lah. Dema aslinya. Pada saros saikung guru memadahi. Tapi orang nang ahlul hal ini, orang nang mengandung rahasia Allah ini, bahkan mungkin ya lah, dengan sekali seretan, dengan sekali kalimat, satu kalimat langsung orang bisa bertaubat ya lah. Nah, jadi orang-orang yang memiliki sifat disebutkan di atas tadi itu adalah al-waqifuna ala asrarillah, orang yang sudah memegang rahasia-rahasia Allah. Nah, jalannya orang yang mendapatkan ini kayak apa? Prosesnya, perjalanannya. Ujar sidin napa wa ma fazu bihazihil manaqib wala wasalu ila hadhil maratib. Dan tidaklah mereka itu mendapat keberuntungan dengan ini, kemuliaan, keutamaan, dan mereka tidak akan sampai kepada ini martabat illa bihusni iktifaihim wa kamali tibaihim li imamil a'immah alladzi arsalahu Allahu lil alamin rahmah, melainkan dengan bagus dan sempurnanya mereka itu mengikut dan mutabaah kepada seorang ikutan daripada segala imam yang Allah Ta'ala utus kepada seluruh alam semesta menjadi rahmat sekalian. Siapa? Abdillah, seorang hamba Allah, wa rasulih, pesuruh Allah, wa habibihi, kekasih Allah, wa khalilihi, dan orang yang disayangi oleh Allah. Siapa orangnya? Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi kulli hinin wa awan, di setiap waktu dan saat.
Nah, artinya orang yang sudah kawa mencapai makam-makam seperti ini adalah orang yang sempurna mutabaahnya kepada Rasulullah SAW setiap waktu, setiap saat. Nah, ini nang luar biasa lah. Lihat Abah Guru Sakumpul, bagaimana sidin mutabaah kepada Rasulullah zahiran wa batinan, luar dalam akhlaknya, sifatnya, berataannya lah itu kezahiran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa ya, orang tertarik, daya tarik magnetnya itu luar biasa. Karena sidin sempurna luar biasa mutabaah dengan Rasulullah. Jadi magnetisnya kan jurang. Nah, jadi orang-orang yang seperti itu berataan adalah orang yang sudah sempurna mengikut dan mutabaahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatan wa salaman daimaini bidawamillahil malikid dayyan. Salawat dan salam senantiasa keduanya sebagaimana kekalnya Allah yang Maha Raja, yang berkuasa ya. Ini masih mukaddimah nih, belum masuk lagi ke dalam pembicaraan pembahasan tentang kalam nasihat Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ya lah. Amma ba'du, setelah itu jasidin payaqul Abdul Fakir, telah berkata seorang hamba yang fakir, al-mu'tarib bil qusur wa taksir, yang mengakui atas dengan kekurangan dan kelalaian. Nah, ini tawadhunya Habib Abdullah Al-Haddad ini luar biasa lah. Aku njisidin orang nang kekurangan, lalai juga. Ar-raji Rabbihil Qadir, aku pun mengharap ampunan Tuhan yang Maha Kuasa. Siapa? Asy-Syarif Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Husaini. Ngaran sidin adalah Abdullah, gelar sidin Syarif. Syarif itu kalau kita Habib atau Sayyid. Kalau laki-laki kan disebut apa? Sayyid, Syarif, Habib. Kalau bibinian Syarifah atau Hababah atau Sayyidah. Nah, itu ngaran sidin Abdullah bin Alawi fan sidin Al-Haddad. Nah, daripada Al-Husaini Sayyidina Husain. Kalau nasab sidin itu jalur daripada Sayyidina Husain ya. Sayyidina Abdullah bin Alawi bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah bin Muhammad bin Alawi bin Ahmad Al-Haddad bin Abu Bakar bin Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Faqih Ahmad bin Abdurrahman bin Alawi Amul Faqih Al-Muqaddam bin Muhammad Sahib Mirbab bin Ali Khalil Qasam bin Alawi bin Muhammad bin Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir ilallah bin Isa bin Muhammad Al-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Al-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain As-Sibti binti Sayyidah Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi nasab sidin tersambung sampai kepada Rasulullah. Jadi kisahnya ini di zaman dahulu sidin ini umur 4 tahun itu karena cacar. Jadi mata sidin buta. Tapi basirah sidin, mata hati sidin itu lebih tajam daripada mata nang zahir. Yalah, bujur dia kada melihat, tapi mata batin ini luar biasa tajamnya sampai Al-Haddad, orang nang tajam yalah pandangan mata batinnya. Nah, ada kita yang terbalik. Mata zahir kita pindah nyarak yalah. Nah, nyarak panjenak. Tahu benar yalah. BIT cuma mata nang di dalam nih nang apa? Nang tumpul, nang kadep. Jangankan yalah, ingat sampai minggu nak akan datang, boleh bisa ingat lagi yalah. Apa-apa tadi nang disampaikan guru aja tahu juga aku. Bapak ngapa dia dapat berkatnya tepang lah. Nah, jadi bagus sapiannya lah membawa pulpen, membawa buku. Kalau pina ada nang bagus, kalam-kalam sidin nang dicatat ya lah. Kawa dibuliki di rumah, diingatakan. Nah, jadi 4 tahun karena cacar sidinnya lah. Dan Kuitan sidin meninggal di bulan Rajab.
Abah Sidin si Alwi tadi bulan Rajab meninggal. Nah, setelah kuitan si meninggal kurang lebih 5 hari, lalu napa Mama Sidin sakit sampai kurang lebih 20 hari. Nah, setelah itu napa meninggal pulang Mama Sidinnya lah. Nah, jadi diuji mulai kekanakan diuji sudah lah. Nah, afallahu anhu wa an aslafihi, mudahan Allah Ta'ala memberikan keampunan, kemaafan daripada beliau dan daripada pendahulunya, amin. Hadhihi risalatun bihaulillah wa quwwati, ini adalah satu risalah dengan berkat pertolongan Allah dan kekuatannya, jami'atan jisidin aku kau mengumpul, wa wasiyatun bifadlillah wa rahmatihi nafi'atan, sebuah wasiat dengan karunia Allah dan rahmatnya insyaallah bermanfaat. Hamalani ala wadiha al-intisar li amrillahi ta'ala wa amri rasulih wa raghbah bil wa'di shadiq al-warid bid dilalah ala al-huda wad da'wah ila khair wa nashril alim. Qala Allah Ta'ala wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Dan Jasidin telah mendorong atasku akan aku atas menyusun ini risalah semata-mata karena menjunjung perintah Allah Ta'ala, perintah Rasulullah, dan aku Jasidin senang di dalam janji Tuhan. Napa janji Tuhan bagi orang yang menunjuki atas kebaikan, membawai atas kebaikan, menyebarkan ilmu. Napa ujar Tuhan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, hendaklah ada di antara kalian itu satu umat yang mana mereka itu mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mereka itu memerintahkan dengan kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada kemungkaran, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wa qala Allah Ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Wahai Muhammad, ujar Nabi Allah Ta'ala, ajaklah manusia itu ke jalan Tuhanmu bil hikmati, dengan Al-Quran, wal mau'izatil hasanah, dan dengan perkataan yang lembut. Nah, jadi kita membawai kebaikan, walaupun itu adalah suatu kebaikan, ketika cara kita membawai kebaikan itu salah, maka orang kada tertarik dengan kebaikan tadi. Makanya Jasidin membawa itu bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Nah, jadi tinggal artinya kitanya aja cara aturan membawai kebaikan itu kayak apa. Jangan sampai nang dibawa ini malahan tambah kabur, tambah lari. Ya gitu sembayangan. Kan sembayangan neraka kan. Makin nyai orang makin sarik orang. Apalagi dikatok tong lebuhan rumah ya jam 4 subuh dikatok ya subuh. Masjid subuh. Bagus saya membawa orang dalam kebaikan, cuma caranya menang kayak itu. Kada pacang jadi kebaikan, tuh pacang berurusan, pajangan bakal lahian itu tuh. Jam 4 bakatok ya jam 2 kan jam 12 bakatok, kan asar dikatok pulang rumah orang, maghrib dikatok, isya dikatok ya. Nah itu bagus saja, cuma caranya kadang ya kada pas. Nang sembahyang gin orang ya kira bisa mau ya, apalagi ngerti sembahyangan ya. Patok taros ya. Nah, jadi bil hikmati wal mau'izatil hasanah, bawa dengan jalan yang baik. Qala Allah Ta'ala Nabi qul hazihi sabili, katakan oleh wahai Muhammad, hazihi sabili, ini adalah jalanku, ini adalah agamaku, ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Aku jar Nabi mengajak, dan orang mengikuti aku, mengajak engkau kepada jalan Allah, ala basirah, atas hujjatin walih, atas hujjah yang jelas. Jadi barataan artinya isinya ini adalah akhlak, karena Rasulullah itu diutus wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi alam semesta. Mudah-mudahan kita berkat belajar akhlak ilmu tasawuf tambah bagus, tambah baik ya, dan mudah-mudahan hati kita dibersihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ilmu tasawuf itu
ilmun yu'rafu bihi ahwalun nafsi ma laha wa ma 'alaiha. Ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang dengan sebab mempelajari ilmu tersebut kita dapat mengetahui seluk-beluk jiwa kita, baik dari sisi positifnya, artinya yang bagusnya, atau dari sisi negatifnya. Jadi seluk-beluk hati kita nih, itu ilmu tasawuf tuh, supaya kita mengetahui ini nang bagus, ini nang kada bagus, ini nang digawi, ini nang ditinggalkan, ini nang dibuangi, ini nang diandaki. Itu cuma kita nih ya kadang salah mentafsirkan. Nah, jadi hal ehwal hati itu, ahwalun nafasnya lah, itu ada 4 macam ya. Ada 4 seluk beluk hati, seluk beluk jiwa manusia itu ada 4. Itu berataan pasti ada 4 nih sifat 4 nih. Napa nang 4 macam nih? Pertama itu sifatul bahimiyah, ngarannya sifat karakter binatang. Jadi ada sifat napa bahimiyah, artinya sifat karakter binatang itu ada di dalam diri manusia. Napa sifat binatang? Contohnya misalnya kayak sapi lah, besukan makannya lah. Habis itunya napa? Tolak ke kantor, ke sawah tuh lah, kan kantornya di sawah begawi. Habis itu bulik siangnya warung Padang pulang makan. Padang rumput ya makanannya. Nah, makan di Padang. Imbah itu buliknya ke rumah guring. Itu hari-hari gawiannya. Sembahyang kada, berzikir kada, puasa Ramadan kada. Jadi itu Bang, makan, minum, guring begawi. Makan, minum, goreng begawi. Itu sifat bahimiyah ngarannya. Sifat binatang ya. Ini sifat binatang ini kalau kita kadakawa mengontrol itu bahkan lebih jahat daripada binatangnya. Ujar Tuhan apa? Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih sesat dari binatang. Yang kedua sifat subaiyah. Sifat subaiyah itu adalah sifat karakter binatang buas, binatang liar. Itu ada di sifat manusia, itu ada. Kayak apa sifatnya? Sifatnya itu menindas nang lemah. Katujuh hendak menguasai. Katujuh napa menzalim orang. Lihat harimau. Itu sifat subaiyah ngarannya. Itu karakter binatang buas. Itu ada di dalam diri manusia tuh. Nah, ini nang kita pelajarin ini kayak nih. Nang kayak apa cara membuanginya, cara mengelolanya, ya lah. Yang ketiga sifat syaitaniyah. Nah, ini karakter sifat syaitan, sifat iblis, ya lah. Napa sifatnya? Katujuh napa menyesatkan orang. Katujuh membawa orang ke dalam kesesatan, ke dalam perbuatan dosa. Itu sifat iblis. Membawa orang mabuk, membawa orang berjudi, membawa orang berzina. Itu sifat iblis. Sombong, angkuh. Itu sifat iblis. Itu pasti ada di diri manusia. Sombong, iri, dengki, apa macamnya lah. Nah, 3 sudah. Yang keempat sifatur rububiyah, yaitu karakter sifat ketuhanan. Nah, ini bagus. Allah bersifat apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Manusia ada sifat kasih sayang, itu pasti ada. Cinta, marah, lawan orang itu pasti ada. Ada. Nah, nang 4 macam ini nah. Ini sifat-sifat yang ada di dalam diri manusia. Ini ngarannya ahwalun nafas. Artinya seluk-beluk jiwa atau karakter manusia. Nah, ini nang pacangan kita napa ngarannya nang kita bahas ya lah. Nah, insyaallah mudahan diberikan Allah taala istiqomah ya Allah, diberikan pemahaman dan diberi taufik hidayah kawa ma'amalakan ya lah, kawa ma'amalakan. Karena tujuan belajar ilmu tasawuf itu 3 ya lah. 3 tujuannya kan. Nah, ini hanya mukaddimah, artinya cuplikannya, pemulaannya daripada pembahasan
yang disusun oleh Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab Sidin Risalah Muawanah. Kemudian kita bertantar tolong hati kita daripada sifat-sifat mazmumah, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala membersihkan hati kita beratan qalbin salim, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keistiqomahan, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni daripada segala dosa dan dikabulkan segala hajat, wafat dalam keadaan husnul khatimah ala haziniyah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum